Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel BAP Education. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menyusun laporan penelitian tindakan kelas untuk guru dalam rangka memenuhi angka kredit atau PAK. Selama ini penyusunan PTK atau penelitian tindakan kelas itu menjadi momok bagi para guru. Banyak yang PTK-nya ditolak dan akhirnya mereka semua mengulangi atau merevisi laporan PTK tersebut. Nah, Bapak Ibu Guru, pada video kali ini saya akan membahas tuntas bagaimana cara menyusun laporan PTK yang baik sesuai kaidah-kaidah ilmiah dan mempunyai susunan yang apik atau asli, perlu, ilmiah, dan konsisten. Apa itu PTK yang apik atau yang asli, perlu, ilmiah, dan konsisten? Marilah kita simak video ini sampai akhir, jangan di skip. Silahkan yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, share, dan komen kepada teman-teman Anda jika merasa video ini bermanfaat dan bisa disimak oleh teman-teman Anda sekalian. Langkah pertama yang perlu diperhatikan adalah penyusunan judul. Di dalam judul ini tentunya karena ini adalah penelitian tindakan, mestinya adalah ada masalah, ada tindakan atau penyelesaian masalah. Di sini judulnya seperti ini, ada materinya, masalahnya berarti terletak di materi ini, tema selamatkan makhluk hidup. Kemudian variabel tindakannya adalah menggunakan pemanfaatan media. Namun tidak harus pemanfaatan media, bisa penggunaan metode pembelajaran, model pembelajaran, dan lain-lain. Nah, di sini juga ada tempat penelitiannya di kelas 6 SDN Pulangpunggi 01 semester 1 tahun 1920. Setelah menentukan judul, seperti layaknya kita membuat proposal, yang perlu kita lihat adalah bab 1 sampai bab 3. Di sini kita lihat ada pendahuluan, terdiri dari latar belakang. Nah, di latar belakang ini kita isi dengan masalah-masalah yang terjadi di kelas berupa uraian, ada kajian secara teoritis, dan juga ada kajian tentang fakta atau faktual yang terjadi di kelas kita. Setelah itu kita identifikasi masalah, berarti masalah-masalah yang ada di kelas tadi kita identifikasi seberapapun masalah itu yang ada. Kemudian dianalisis, jadi permasalahan yang ada tadi dianalisis, dipilih masalah yang paling signifikan untuk atau permasalahan yang paling utama untuk diselesaikan di dalam penelitian tersebut. Nah, di dalam analisis ini kemudian mengerucut kita jadikan sebuah judul. Yang poin D adalah rumusan masalah. Nah, di sini rumusan masalah itu biasa terdiri dari 2 atau 3 masalah. Bisa digunakan kata tanya apakah atau juga kata tanya bagaimana. Di sini ada saya uraikan dengan kata bagaimana karena nanti uraiannya adalah berupa deskripsi di dalam penelitian ini. Yang pertama itu mengukur keefektifan penggunaan media tadi, kemudian bagaimana kemampuan berkomunikasi siswa, kemudian kemampuan berkolaborasi. Tujuannya ini, nah tujuannya di sini bisa kita lihat juga ada 3 sesuai dengan rumusan masalah tadi.
Manfaatnya ini ada manfaat bagi siswa, bagi guru, dan bagi sekolah. Di landasan teori, di sini adalah kajian teori tentang pemanfaatan media tadi. Kemudian yang pertama kita urut dari pembelajaran bahasa Indonesia pada tema selamatkan makhluk hidup. Di sini penggunaan media pembelajaran. Kemudian penilaian hasil belajar diukur kemampuan siswa untuk menyusun laporan. Tadi ada, ini adalah sistematika laporan. Kemudian indikator penilaian ini yang penting karena ini akan kita jadikan indikator dalam penyusunan instrumen. Dilanjut. Ini kenapa ada keterampilan abad 21, karena tadi ada kemampuan berkolaborasi, berkomunikasi, itu adalah salah satu keterampilan abad 21. Nah, kita membicarakan media tadi, media words and themes. Apa itu words and themes? Kita bahas keseluruhan di bab 2 ini. Kajian teorinya bagaimana, kemudian caranya, cara penggunaannya bagaimana, kita lihat di sini. Nah, di sini penggunaan word and themes itu terfokus pada penggunaan Microsoft Word Online yang terdapat di ini. Kita gabungkan dengan Microsoft Teams. Microsoft Teams itu adalah sejenis kelas maya yang merupakan produk dari Microsoft. Di sini kita jelaskan sepenuhnya tentang apa itu Microsoft Teams. Nah, di sini di poin C kita menampilkan hasil penelitian yang relevan, berarti penelitian-penelitian terdahulu yang dihasilkan oleh para peneliti. Setelah itu kita buat kerangka berpikirnya. Bagaimana? Kemudian hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan itu adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap permasalahan yang akan diteliti. Bagaimana keefektifan penggunaan media ini. Nah, di bab 3 kita menyusun metode penelitian. Di sini ada jenis penelitian, settingnya nanti kita rencanakan di mana, di kelas, di sekolahnya mana. Nah, ini. Kemudian kita susun juga jadwalnya. Subjek penelitiannya di kelas berapa. Nah, ini jumlahnya, jumlah siswanya kita tulis. Sumber datanya, data primernya apa, angket dan hasil belajar siswa. Kemudian teknik pengumpulan datanya bisa penugasan, observasi, angket, dan dokumentasi. Alatnya adalah alat pengukurnya adalah lembar observasi. Kemudian di lembar angket ini. Kemudian ada angket tadi tentang perubahan perilaku siswa. Nah, kemampuan siswa berkolaborasi, semua kita buat angketnya. Validasi datanya, kemudian analisis data, kita susun. Yang poin H itu prosedurnya. Sesuai dengan prosedur PTK itu ada perencanaan, pelaksanaan, sekaligus observasi dan refleksi di masing-masing siklus karena formatnya adalah siklus. Nah, ini kebetulan penelitian ini terdiri dari 2 siklus, yaitu siklus 1 dan siklus 2. Nah, di sini juga ada indikator kinerja atau indikator keberhasilan dari penelitian ini. Penelitian ini dikatakan berhasil itu jika keefektifan penggunaan media tadi sekitar 75%. Kemudian tercapainya kemampuan komunikasi
Nah, kemampuan komunikasi dalam bahasa Indonesia tadi itu 70% dari secara klasikal, dan kemampuan kolaborasinya juga 70% secara klasikal. Nah, sampai di bab 3 ini, yang perlu kita lakukan adalah langsung penelitian. Tidak mungkin kita bisa menyusun bab 4 kalau kita tidak melakukan penelitian. Nah, melakukan penelitian itu kita awali dengan ini. Nah, data-data ini nanti kita tampilkan dalam lampiran. Di sini ada lampiran. Lampiran pertama itu adalah surat izin penelitian. Kalau guru dari kepala sekolah, kalau kepala sekolah melakukan PTS itu bisa dari kepala dinas. Nah, ini ada surat keterangan bahwa guru tersebut memang benar-benar melakukan penelitian tindakan kelas di sekolah tersebut. Nah, ini kita lampiri juga silabus di sini karena kurikulum 2013 di tema dan subtema ini. Silabusnya kita cantumkan. Kemudian setelah silabus kita lihat juga lampiran tentang RPP. Ini juga karena tadi di rencananya 2 siklus, RPP-nya juga di sini 2 siklus. Yaitu siklus 1 dan siklus 2. Sudah. Ini lanjut saja, saya lanjut sampai. Nah, di sini jangan lupa tanggal-tanggal tentang pelaksanaan siklus ini kita harus menelitinya dengan valid. Sebelum kita laksanakan, kita minta tanda tangan dengan kepala sekolah. Ini. Kemudian tadi karena ini kelengkapannya juga karena tadi penggunaan media Word and Teams ini disertai tadi manualnya atau urutan cara penggunaan media. Ini bisa kita lampirkan. Kemudian yang selanjutnya adalah karena tadi adalah observasi datanya, berarti ada instrumen observasi. Ini ada observernya. Observer ini berasal dari teman sejawat yang ada di kelas kita. Kemudian juga ada observasi efektivitas penggunaan media tadi. Ini diamati juga oleh observer. Nah, kemudian ini tadi hasil belajarnya itu berupa kemampuan menulis laporan tadi. Nah, di situ tadi ada indikator-indikator penilaian yang harus, nah ini ada indikator penilaiannya 1, 2, 3, 4 tadi yang sudah disampaikan mulai dari bab 2. Kemudian ada angket komunikasi siswa. Nah, siswa ini hanya menjawab sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, ini angketnya, gambar angketnya, nanti hasilnya bisa kita lampirkan. Nah, ini hasilnya. Kemudian ini lampiran hasil belajar siswanya, ini ada nilai siswa. Nah, yang jangan sampai lupa itu daftar hadir siswa. Nah, daftar hadir ini nantinya ditandatangani oleh siswa-siswa kita. Nah, ini kita buat sekatnya, hasil angket nanti kita lampirkan. Kemudian yang terakhir adalah bukti kegiatan seminar. Nah, ini adalah hal-hal yang biasa diikut sertakan dalam lampiran karena ini sebagai data pendukung. Setelah data-data terkumpul, kita lanjut di bab 4. Nah, bab 4 itu adalah hasil karena setelah kita melaksanakan penelitian, tentunya kita memperoleh hasil penelitian. Nah, di sini
Kita lihat deskripsi sebelum siklus, berarti sebelum dilaksanakan penelitian. Nah, ini ketuntasan belajarnya baru mencapai 57%, belum mencapai target yang diharapkan. Nah, ini deskripsi, di B-nya ada deskripsi siklus 1. Di tahapnya ada perencanaan, kemudian implementasi atau pelaksanaan, dan observasi. Di bab 4 bisa kita tampilkan foto-fotonya. Di sini foto kegiatan di siklus 1. Nah, ini ada data-data yang kita peroleh di lampiran tadi. Kita masukkan di bab 4 semua. Nah, di sini. Bisa formatnya tabel, bisa formatnya grafik, tergantung dari keinginan peneliti masing-masing. Ini kita sampaikan juga deskripsi siklus kedua. Nah, di sini kita tampilkan juga gambar-gambarnya ketika kita melaksanakan siklus kedua. Ini data-data hasilnya tadi setelah penelitian. Nah, ini datanya kita sampaikan semua. Kemudian di sini yang jangan sampai lupa adalah di pembahasan, berarti data-data dari masing-masing siklus tadi kita bahas, kita bandingkan di pembahasan. Nah, ini siklus 1, siklus 2, ketuntasannya berapa, kemudian ini kemampuan komunikasinya, datanya bagaimana, kemudian kemampuan kolaborasinya, datanya bagaimana, sesuai dengan rumusan masalah. Karena tadi rumusan masalahnya ada 3, datanya juga harus ada 3. Nah, ini sampai ke bab 5 yaitu simpulan. Di sini simpulannya juga harus 3 karena tadi rumusannya 3. Nah, di sini ada keefektifan, berarti meningkatkan proses dan hasil belajar. Berarti ukurannya tadi prosesnya baik dan hasil belajarnya juga meningkat. Kemudian kemampuan komunikasi, kemampuan kolaborasi. Semua tadi datanya sudah ada di bab 4. Nah, saran ini sejalan dengan manfaat tadi. Kalau manfaat tadi kan ada untuk siswa, untuk guru, dan untuk sekolah. Jadi manfaatnya tadi diharapkan ada 3, sarannya juga ada 3. Nah, yang lanjutnya adalah daftar pustaka. Nah, di sini sudah selesai penyusunan sampai bab 5 sampai daftar pustaka. Apa yang harus kita lakukan lagi, yaitu kita kembali ke bab awal tadi. Hal yang perlu cantumkan di sini, salah satunya adalah surat pernyataan keaslian dari penelitian ini. Kemudian halaman pengesahan. Nah, halaman pengesahan di sini adalah ada tanda tangan peneliti, disahkan oleh kepala sekolah, dan kalau di Kabupaten Pati itu harus mengetahui kepala dinas, dalam hal ini ditandatangani oleh Kabid GTK. Kemudian selanjutnya ada rekomendasi dari pengawas. Di sini adalah pengawas sekolah di Dabin atau daerah binaan masing-masing. Di sini pengawas harus bertandatangan karena laporan penelitian ini sudah diseminarkan dan disimpan di perpustakaan, makanya harus ada bukti bahwa kita sudah memasukkan salah satu laporan hasil penelitian kita ke dalam perpustakaan. Di sini ada pernyataan dari kepala perpustakaan. Nah, ini ditambahkan data-data yang lain, misalnya biodata peneliti juga boleh, kemudian kata pengantar, kemudian abstrak. Abstrak ini adalah saripati dari penelitian kita. Susunannya abstraknya boleh di belakang, boleh di tengah seperti ini. Itu tergantung, yang penting unsurnya terpenuhi. Kemudian daftar isi juga harus valid. Daftar tabel, seberapapun tabel tadi kita tampilkan di sini.
ada daftar gambar, daftar lampiran. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah kita melakukan seminar dari karena persyaratan PTK itu bisa dinilai adalah sudah diseminarkan di sekolah yang dihadiri oleh guru-guru di sekitar sekolah masing-masing. Jadi seminar itu persyaratannya dihadiri minimal 15 orang dan minimal berasal dari 3 sekolah. Untuk Bapak Ibu yang membutuhkan informasi tentang bagaimana cara menyeminarkan hasil penelitian kita, tolong tulis di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan video selanjutnya tentang bagaimana cara melakukan seminar penelitian tindakan kelas atau seminar penelitian tindakan sekolah. Nanti akan kami bahas di video tersendiri. Jadi silahkan tulis di kolom komentar bagi Bapak Ibu yang membutuhkan informasi tentang bagaimana cara membuat laporan seminar atau cara melakukan seminar penelitian tindakan kelas. Demikian video kita kali ini. Bagi Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan, kritik, saran maupun komentar bisa disampaikan di kolom komentar di bawah ini. Bapak Ibu, bagi yang belum subscribe, saya ingatkan lagi untuk subscribe supaya mendukung channel ini untuk memberikan informasi-informasi baru yang bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian para guru dalam melakukan penelitian tindakan kelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.